Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mereview teori ikatan Lewis. Halo warga kimia organik. Dalam video ini tokoh utamanya adalah Dr. Insinyur Teguh Arianto yang akan menjelaskan materi kuliah ini. Tapi beliau akan berduet dengan saya, yaitu Chemicat yang rajin mencatat. Jadi nanti di sela-sela paparan dari Dr. Teguh, Chemicat akan muncul untuk sharing catatan-catatan yang Chemicat buat untuk kalian semua para warga kimia organik. Semua atom cenderung menuju konfigurasi yang paling stabil. Konfigurasi yang paling stabil adalah konfigurasi yang dimiliki oleh atom gas mulia. Dikonfigurasi seperti elektron gas mulia, di mana jumlah elektron maksimum pada kulit terluar atau disebut dengan valence elektron adalah 8 atau disebut dengan oktet, kecuali untuk helium yang hanya memiliki 2 atau disebut dengan duet. Berdasarkan aturan oktet, ada 2 jenis ikatan, yaitu yang pertama adalah ikatan ionik atau disebut dengan elektrovalen, di mana terjadi transfer elektron dari atom ke atom pasangannya. Yang kedua adalah ikatan kovalen, di mana elektron digunakan bersama-sama. Maaf ya Pak Teguh, Chemicat akan menyela sebentar. Untuk para warga kimia organik, sekedar informasi dari catatan Chemicat, apa yang disampaikan Pak Teguh ini ada di chapter 1-nya Solomon, tepatnya pada section 13B dan 14. Saran Chemicat untuk warga kimia organik adalah silakan Anda baca bagian ini untuk melengkapi penjelasan dari Pak Teguh. Oke? Yang pertama kita bahas adalah ikatan ionik. Di dalam ikatan ionik ada terminologi yang sangat penting di sini yang disebut dengan elektronegativitas. Elektronegativitas dari sebuah atom adalah kemampuan dari atom dalam menarik elektron. Ikatan ionik ini dapat terjadi karena apa? Karena ada 2 atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas cukup besar, kemudian dia bergabung. Coba kita pilih kembali terkait dengan elektronegativitas. Ini adalah golongan A ya, ada 1A, ada 2A, dan seterusnya sampai 7A. Di sini ada tanda, ada angka ini melambangkan nilai elektronegativitas. Semakin besar nilainya, elektronegativitas akan semakin besar. Sehingga jika kita lihat ya, dari kiri ke kanan, ya, elektronegativitas akan semakin membesar. Anda lihat di sini, dari lithium hingga ke F, elektronegativitas dari kiri ke kanan semakin membesar. Kemudian, di dalam satu periode, dari bawah ke atas, ya, elektronegativitas makin besar. Maaf Pak Teguh, Chemicat menyela lagi, ada catatan Chemicat nih untuk warga kimia organik. Jadi tadi kan disampaikan oleh Pak Teguh ya bahwa elektronegativitas dari atom-atom ini akan semakin besar dari kiri ke kanan ya, dan dari bawah ke atas. Nah, kira-kira kenapa sebabnya? Nah, kalau kita lihat pada periode yang sama, kalau kita melihat dari kiri ke kanan, ini yang berubah itu adalah nomor atomnya itu akan semakin besar ke kanan. Berarti itu jumlah proton dari atom-atom ini akan semakin banyak semakin ke kanan gitu ya. Ini adalah golongan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berarti jumlah protonnya itu semakin ke kanan itu akan semakin banyak. Berarti apa? Massa intinya itu juga akan semakin banyak dari kiri ke kanan. Nah, padahal kita tahu bahwa antara inti ini saya buat bulat gini untuk menggambarkan, ini adalah inti yang semakin besar gitu ya.
Nah, di luarnya kan ada elektron-elektron nih. Nah, semakin besar inti, berarti kekuatan untuk menarik elektron ke arah inti itu juga akan semakin besar yang di sebelah sini. Karena kita tahu bahwa gaya tarik menarik antar dua partikel itu ditentukan oleh masanya. Jadi semakin gede masanya, maka gaya tarik menariknya pun akan semakin besar. Nah, inilah sebabnya kenapa kalau kita melihat pada periode yang sama dari kiri ke kanan, pada nomor atom yang makin besar, elektronegativitasnya itu juga akan semakin besar. Nah, lalu kalau dalam golongan yang sama tapi pada periode yang berbeda, yang terjadi adalah karena golongannya sama, berarti kan dia jumlah protonnya sama, sehingga ukuran inti atomnya itu kan sama ya. Dari mungkin saya menggambarkannya gini aja ya. Ukuran inti atomnya itu akan sama, misalnya ini ya intinya ya, ini inti yang kedua, inti yang atom yang ketiga, dan seterusnya. Nah, bedanya adalah, yang berbeda adalah jumlah kulitnya. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah kulitnya itu hanya ada 2 misalnya ya, yang di bawahnya nggak cukup gambarnya, geser ya. Gambarnya di sini, ini jumlah kulitnya ada 3, ini ya. Kalau yang lebih ke bawah lagi, misalnya jumlah kulitnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya elektron, kita melihat elektron yang terluarnya di sini ya. Ini di sini, ini di sini misalnya. Nah, kalau saya gambar jaraknya, saya pakai warna lain ya biar kelihatan. Misalnya ini. Ini adalah jarak dari elektron ke inti, ini jarak dari elektron ke inti, ini juga jarak dari elektron ke inti. Maka Anda bisa melihat bahwa kalau kita lihat dari bawah ke atas, dari periode yang paling bawah ke periode yang paling atas, maka jarak antara elektron dan proton itu semakin pendek, ya kan? Ini yang paling panjang, terus ini lebih pendek. Nah, semakin ke atas dia semakin pendek. Kalau jaraknya semakin pendek, tentu saja kekuatan tarik-menarik antara proton dan elektron itu akan menjadi semakin besar, sehingga atom yang di atas ini dia akan menjadi atom yang paling elektronegatif. Gitu ya, sekarang udah paham ya apa alasannya. Tadi Pak Teguh bilang bahwa elektronegativitas itu akan semakin besar jika kita melihat dari kiri ke kanan pada tabel periodik atau dari bawah ke atas. Nah, contoh ikatan ionik yang saya ambil di sini, contohnya adalah saya ambil satu atom yang memiliki elektronegativitas yang rendah, adalah lithium. Kemudian yang atom yang kedua adalah fluor atau ion non-logam yang memiliki elektronegativitas yang tinggi, tadi yang tertinggi ya di dalam sistem periodik unsur ya. Sehingga saya ambil lithium dan ambil fluor. Lithium memiliki elektron terluar 1 ya. Kemudian ditambah dengan fluor yang memiliki elektron terluar ada 7 ya. Ketika dia bergabung ya akan terjadi transfer elektron di mana lithium cenderung akan melepas elektronnya sehingga dia menjadi positif ya. Kemudian elektronnya itu tadi akan berikatan ya terhadap dengan fluor ya yang tadi memiliki 7 ya, sehingga diberikan gitu ya, sehingga titik di sini ya. Sehingga fluor di sini akan terjadi perbedaan charge gitu ya. Di mana lithium positif karena memberikan elektronnya, sementara fluor menjadi negatif, atau jika kita tuliskan dalam bentuk ikatan ioniknya menjadi ikatan LiF. Seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa elektronnya akan diberikan ya, dari lithium diberikan ke fluor ya. Ketika lithium elektronnya diberikan ke fluor, maka ya ini akan memiliki elektron terluar, valensinya menjadi berapa? Jadi 2 atau ikuti aturan duet ya.
Sementara untuk fluor, elektron keluarnya sekarang berapa? Menjadi 8. Jadi sesuai dengan aturan oktet. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ikatan kovalen. Ya. 2 atau lebih atom dengan elektronegativitas yang berdekatan akan berikatan membentuk molekul dengan ikatan kovalen. Ikatan terjadi dengan elektron yang dipakai bersama oleh atom-atom yang berikatan menyerupai elektron valensi gas mulia. Elektron valensi gas mulia berapa tadi? Baik duet ataupun yang paling banyak itu adalah oktet. Contoh ya. Kita punya hidrogen. Hidrogen memiliki satu elektron terluar. Ketika dia bergabung dengan hidrogen lainnya, ya, maka akan terjadi pairing elektron, ya, sehingga hidrogen yang satu akan memakai 2 elektron, ya, yang berikatan dengan hidrogen lainnya. Nah, sehingga ada 2 elektron ini dipakai secara bersama-sama. Itu adalah ikatan kovalen. Jadi berbeda ya jika ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, senyawa dengan ikatan kovalen ya, dapat membentuk senyawa yang memiliki sifat polar dan non-polar. Bagaimana ini terjadi? Yang pertama adalah kita lihat, misalkan ada senyawa A, dengan senyawa lah ya, atom itu ya, atom A ya, bergabung dengan atom B menjadi AB, di mana A itu memiliki elektronegativitas lebih besar daripada B, sehingga kita lihat bahwa A ya bergabung dengan B, elektronegativitas A itu lebih besar daripada elektronegativitas B, maka elektron akan lebih tertarik ke A, sehingga A menjadi lebih parsial positif namanya, sedangkan B menjadi lebih parsial negatif. Jika distribusi elektron tidak seimbang pada orbiter molekuler, maka terjadi ikatan polar. Tadi saya katakan karena terjadi perbedaan elektronegativitas. Pada kondisi yang paling ekstrim, jika perbedaan elektronegativitas sangat besar ya, sehingga lebih cenderung atom untuk melepas elektron, maka akan terbentuk ikatan ionik. Jika distribusi elektron seimbang di dalam orbital molekul, ya, maka akan terbentuk ikatan nonpolar. Pada kondisi yang paling ekstrim, ya, ikatan nonpolarnya akan memiliki delta elektronegativitas sebanyak 0, atau polar sekali, nonpolar sekali dia di sini ya. Nah, ini ada aturan umumnya. Bagaimana kita mengkategorisasikan, ya, apakah ikatan tadi merupakan ikatan yang kovalen, non-polar, kovalen polar, ataupun kovalen yang ionik. Yang pertama adalah jika perbedaan elektronegativitas itu lebih kecil daripada 0,5, maka akan terbentuk kovalen yang non-polar. Contohnya di sini hidrogen tadi ya. Jika elektronegativitas ya antara 0,5 sampai 1,6, maka terbentuk ikatan polar. Contohnya adalah HCl. Ya, di dalam HCl, maka kita lihat di sini. Kan ya. Maka Cl di sini akan lebih parsial negatif ya. Kemudian H di sini lebih parsial positif. Jadi kecenderungannya adalah elektron akan lebih diberikan kepada atau mengarah ke arah Cl. Kemudian jika elektronegativitas perbedaannya cukup besar, yaitu lebih besar daripada 2, maka terjadi ikatan yang ionik. Contohnya di sini misalkan tadi kita berikan adalah lithium fluoride ya. Yang keempat, jika diantaranya 1,6 sampai 2 ya, maka jika salah satunya logam maka disebut dengan ikatan ionik. Jika memang semuanya atomnya non logam maka disebut dengan kovalen yang polar. Contoh di sini misalkan hidrogen fluoride. Nah, ini adalah data elektronegativitas dari beberapa unsur yang penting. Kita ulang kembali di sini ya. Misalkan hidrogen ada 2,2 elektronegativitasnya, fluor ada 3,98 ya. Sehingga jika kita lihat, jika H berikatan dengan C, delta N-nya lebih kecil daripada 0,5, maka akan membentuk cenderungnya adalah ikatan yang non-polar. Jika H berikatan dengan mana? Berikatan dengan O misalkan ya, membentuk apa? Membentuk H2O. Ya.
maka delta N-nya cukup besar di sini ya. Ya, delta N-nya lebih besar daripada 1 ya, maka disebut dengan ikatan yang kovalen polar. Nah, terkait dengan ikatan yang polar dan non-polar, hal yang penting di sini adalah disebut dengan bond dipole ya, atau ukuran polaritas ikatan polar. Bond dipole memiliki persamaan E dikalikan dengan D, di mana E adalah besar muatan pada ikatan, dengan D adalah jarak antar inti atom yang berikatan. Contohnya di sini kita ambil misalkan CF ya. Nilainya adalah 1,53 dBi ya. Di mana 1 dBi adalah sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8 ISU ya. cm ya, di mana ISU adalah electrostatic unit ya. Ini Anda bisa baca kembali di lebih detail di pelajaran fisika ya terkait dengan dBi ya. Kemudian ini beberapa ikatan ya dan bond dipole-nya. Misalkan di sini ada CF, CCl, jadi ikatan di sini semuanya adalah C, di mana C itu berikatan dengan berbagai macam atom ya. F, Cl, Br, I, N, OH ya. Jika Anda lihat dipotong di sini ini adalah satu periode ya. Kita lihat ya, satu periode. Ya. Nilainya adalah kecenderungannya adalah mengecil dalam satu periode jika ke bawah, ya. Kecuali di sini ada CF dan Cl, ini terjadi peak optimal di CCl gitu ya. Kemudian ada N, ada O dengan H, sehingga ya ini juga memiliki bond dipole tertentu ya. Kemudian di sini saya berikan juga satu yang lain adalah H berikatan dengan berbagai macam atom ya. Ya. Di sini bond dipole-nya nilai tertentu. Jika Anda amati lebih detail ya, hal yang menarik adalah bahwa dalam satu periode ya, jika elektronegativitas perbedaannya lebih besar gitu ya atau membesar, maka bond dipole-nya akan semakin besar gitu ya. Ya, sehingga perbedaan elektronegativitas itu nanti akan sebanding dengan bond dipole-nya. Nah, ketika tadi kita membahas bond dipole antara atom dengan atom yang lain ya, nantinya di dalam molekul nanti tentunya ada ikatan tidak hanya dua atom, tetapi bisa banyak atom di situ. Maka ketika membentuk dalam sebuah molekul, kita kenal disebut dengan molekular bond dipole ya, atau ukuran polaritas keseluruhan dari molekul. Itu adalah jumlah vektor dari semua bond dipole ya. Contohnya nanti kita akan berikan ya, simbolnya adalah seperti ini ya. Jadi tanda panah ya. Ya. Kemudian arahnya dari bermuatan yang positif ya, ini positifnya ke arah yang negatif. Contohnya adalah ini HCl gitu ya. Di mana momen dipolnya itu ke arah Cl ya. Jadi ini ya. Contoh yang lain misalnya. Pak Teguh, Chemicat mau usul, boleh nggak sekarang kita membahas contoh metan sebagai contoh kasus. Ini adalah gas metana. Soalnya risetnya Chemicat tentang gas metana, Pak Teguh. Kita pakai untuk contoh ya. Nah, tadi sudah ada contoh HCl. Sekarang kalau gas metana gimana momen dipol momennya? Kita akan menggambarkan dipol momen pada gas metana. Nah, arahnya kemana dipol momennya? Nah, itu kita nyontek tadi catatannya Chemicat tentang elektronegativitas yang sudah dijelaskan oleh Pak Teguh ya. Oke, bentar biar rapi. Oke. Nah, ini kita kembali lihat di sini ya yang tadi sudah dijelaskan. CH4 itu atomnya berarti ada C, ada C dan ada H. Kalau menurut catatan Chemicat tadi berarti yang lebih elektronegatif yang mana? Yang C kan? Karena C itu ada di sebelah kanannya H. Walaupun dia ada di bawahnya ya kalau periode, tapi dia ini di sebelah kanan agak jauh, jadi ukuran intinya si C itu jauh lebih besar daripada intinya H. Berarti ini C lebih
negatif daripada H. Sehingga arah dipol momennya adalah dari H ke C. Ini kira-kira semacam ini ya. Ini bentuknya CH4 warga kimia organik. Perlu perhatikan di sini bahwa bentuknya itu bukan dua dimensi di atas kertas, tapi bentuknya adalah tetrahedral ya. Jadi seperti dalam 3 dimensi. Ini garis yang bentuknya bold, ini adalah yang tegak lurus permukaan kertas ke arah Anda. Lalu yang dash, yang putus-putus, ini adalah tegak lurus kertas ke arah berlawanan dengan Anda. Nah, ini kalau dilihat walaupun ada tarikan elektron dari H ke C, tapi ini Anda bayangkan sebagai vektor ya. Ini kalau diperpanjang, nah ini resultan dari vektor-vektor ini adalah 0. Kalau digambar proyeksinya ke arah tegak lurus ya, karena yang satu tegak lurus ke sini, maka ini proyeksinya nilainya 0, jumlahnya nilainya 0, resultannya nilainya 0, sehingga CH4 ini tidak punya muatan. Gitu ya, warga kimia organik. Ini contoh yang kedua. Silakan Pak Teguh dilanjut. Ya, kita rangkum aturan struktur Lewis di sini. Yang pertama adalah bahwa struktur Lewis menunjukkan koneksi antar atom dalam molekul atau ion dengan hanya menggunakan elektron valensi dari atom-atom yang terlibat. Jadi penting sekali bagi Anda untuk menghafal ya ataupun mengetahui terkait dengan elektron valensi, jumlahnya berapa untuk setiap atom. Untuk unsur-unsur golongan utama adalah 1A, 4A, atau 7A yang biasa digunakan dalam ikatan organik gitu ya. Anda perlu camkan bahwa jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongannya. Sehingga golongan 4A atau C, maka dia elektron valensinya adalah 4. Ya, golongan 7A, maka valensinya adalah 7 misalkan. Anion ya adalah setiap muatan negatif, artinya kita menambahkan 1 elektron pada jumlah elektron originalnya. Nah, kalau kation itu adalah nanti dia bermuatan positif, di mana setiap muatan positif atau positif 1, artinya kita mengurangi 1 elektron dari jumlah elektron pada awalnya. Dalam struktur Lewis, setiap atom memiliki konfigurasi gas ideal atau disebut dengan tadi oktet. Jika tidak memenuhi oktet, nanti seperti helium atau disebut dengan aturan yang duet ya, tapi secara umum mengikuti aturan yang oktet. Nah, contohnya di sini saya akan berikan 2 ilustrasi ya, ikatan struktur Lewis dari methyl fluoride ya dan sulfur trioxide. Anda lihat kembali di sini di SPU ya, C memiliki valensi 4, H memiliki valensi yang di nada H ya, ada 1 ya, F memiliki valensi 7. Dan di sini ada S dan O, dan dalam satu periode di sini valensinya adalah 6. Baik, kita gambar di sini. Kita memiliki methyl fluoride. Bagaimana struktur Lewisnya? Step by stepnya ya. Yang pertama, kita hitung total valens elektronnya. Dari atom C kita memiliki valens elektron jumlah 4. Dari H sebenarnya ada 1, tetapi ada 3H di sana ya. Maka ada 3 valens elektron. Dari F kita memiliki 7, sehingga totalnya ada 14 valens elektron ya. Atau ini bisa total membentuk 7 pasang ikatan ya. Atau elektron pairs. Ya, pasang elektron ya. Pasang ikatan itu akan ada 2 macam ya. Apakah dia dipakai bersama atau disebut dengan elektron pairs tadi ya, atau dia itu bisa membentuk lone pairs atau yang tidak digunakan untuk perikatan. Kita lihat nanti ya, kita totalnya ada 14 atau bisa ada 7 pasang ikatan. Atau 4 pasangan lah, 7 pasangan ya. Ini yang kedua ya. Sekarang kita tentukan mana yang menjadi inti
molekulnya. Atau atom mana yang merupakan inti molekul. Ya, dari sini kita lihat yang menjadi atom dari inti molekul itu adalah yang memiliki jumlah yang paling sedikit. Ya. Sebenarnya ada dua di sini, C atau F. Cuma kalau C dia itu bisa berikatan dengan 4, ya. Kalau F itu sudah 7 valens elektron, jadi kecenderungannya dia tidak menjadi inti. Ya. Nanti kita gambarkan dulu misalkan sini C, ya, nanti kita revisi kalau misalkan salah ya. C. Setelah kita menentukan inti atomnya, ya, inti atom di sini ya. Kemudian kita gambarkan sini H, hanya ada 4, kemudian F1 di sini. Kemudian kita menggambarkan ikatan untuk masing-masing ikatan antara C dengan H dan C dengan F, masing-masing satu ya. Gambarkan satu pasang ya, elektron yang dipakai bersama-sama. Kemudian setelah itu kita hitung pasang elektron ya. Di sini yang digunakan bersama-sama ada 4 atau kalikan 2, nanti totalnya adalah ada 8 valens elektron ya. Sehingga sisa sekarang kita 14 min 8 atau tinggal 6 valens elektron ya. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah letakkan ya sisa valens elektronnya ya ke dalam atom sehingga memenuhi aturan oktet. Ya, di sini kita gambar kembali. Kalau H ini sudah aturan duet, berarti kita tidak perlu perhatikan lagi. C sudah aturan oktet. Ya, sekarang yang belum adalah F. Ya. Maka di F di sini, tuh, saya gambar di sini aja lah ya, biar lebih jelas aja. Maka F memerlukan 6 elektron agar memenuhi aturan oktet. Sekarang kita cek apakah total valensnya sudah terpakai semua ya, sehingga total valens elektron terpakai itu berapa sekarang? Jadi dari ikatan yang di sini ada 8 ditambah dengan lone pair di sini ada 3 atau ada 6 valens elektron hingga 14. Sehingga totalnya adalah 0 ya. Sehingga dari ini dikurangi dengan 14 adalah 0. Artinya ikatannya membentuk seperti ini. Kemudian SO3. Kita hitung kembali satu di sini. Hitung total valens elektron. S ada 6. O-nya ada 6 tapi ada 3. Maka totalnya nanti adalah 24 valens elektron. Yang kedua adalah tentukan atom yang merupakan inti dari molekul. Di sini kita jelas di sini S ya. Kemudian kita gambarkan O di pinggir-pinggir S ya. Kemudian kita tuliskan garis ya pasangan elektron yang menghubungkan antara atom-atom tadi ya. Satu dulu ya. Seperti ini ya. Kemudian nomor 3 adalah hitung pasangan elektron yang telah digunakan. Kan di sini pasangan elektronnya itu adalah ada 3 pasangan elektron atau totalnya ada berapa? Ada 6 valens elektron yang digunakan ya. Jadi sisa itu berapa? Sisa adalah 24 dikurangi 6 atau ada 18 valens elektron yang masih harus kita distribusikan. Yang nomor 3 di sini sekarang ya. Distribusikan valens elektron ya ke atom-atom agar membentuk
membentuk apa? Membentuk aturan oktet ya. Sini saya gambarkan S O O gitu ya. Sekarang O agar membentuk aturan oktet ada berapa? Butuh tambahan 6. Butuh tambahan 6. Butuh tambahan 6 di sini ya. Sekarang kita hitung ya. Jumlah valens elektron terpakai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kali 2 ada 18. Jadi ada 3 pasang elektron ditambah dengan 9 lone pairs gitu ya. Pasangan elektron atau totalnya ada 24. Sebenarnya semua terpakai ya. Semua terpakai 24. Tetapi kita lihat di sini ya. Ya, step yang ke-5 ya harusnya. Sorry. 5 itu adalah jika ya semua valens elektron terpakai dan di inti atom belum memenuhi aturan oktet, maka kita perlu menarik ya atau memakai ya pasangan lone pairs tadi menjadi ikatan yang dipakai bersama-sama. Jadi kita tarik sana, ini menjadi seperti ini. Sehingga ini nggak perlu lagi ya. Sehingga nanti endingnya ya, kalau kita gambarkan ini adalah struktur Lewis dari S sulfur trioxide. Demikian materi terkait dengan untuk review kembali terkait teori ikatan Lewis. Semoga bermanfaat. Demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh dan dilengkapi dengan catatan-catatan dari Chemicat tentang teori ikatan Lewis. Saran Chemicat adalah silakan warga kimia organik baca chapter 1 dari Solomon untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari uraian Pak Teguh tadi, sehingga nanti bisa mengaplikasikan konsep-konsep yang sangat penting ini dalam pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya tentang formal charge.